MacBook Neo itu menjadi laptop yang sangat-sangat oke karena harganya ada di kisaran 10 sampai dengan 12-an juta rupiah. Tapi itu kemarin, sekarang harganya udah naik jadi 13 sampai 15 juta rupiah yang ngebikin justru MacBook Neo jadi berasa mahal. Tapi laptop Windows itu masih banyak yang menawarkan di harga 10 jutaan dan menurut gue secara spesifikasi masih acceptable sehingga menjadi alternatif yang cukup menarik apabila kalian ingin beralih dari yang tadinya ingin beli MacBook Neo tapi harganya naik, habis itu kalian akhirnya ngelirik lagi laptop Windows. Ada juga contoh alternatif laptop 10 juta yang menurut gue menarik, bahkan ini di bawah 10 juta rupiah sebetulnya, yaitu laptopnya dari Colorful dengan seri Rimbook S1. Nama yang cukup simple dan gue suka dengan penamaan yang simple kayak begini, karena ya laptop-laptop sekarang punya penamaan dan juga kode seri yang menurut gue agak ngejelimet ya. Ini adalah Colorful Rimbook S1 yang mana kalian udah tahu sebetulnya kalau Colorful itu juga laptopnya masih lebih banyak itu adalah white label atau ya ODM lah, cuma diganti brandnya aja. Tapi secara desain, Colorful Rimbook S1 ini, dia tuh punya desain yang menurut gua udah cukup modern ya. Secara build quality juga dia udah pakai part yang metal, meskipun di bagian dalamnya ada part yang memang masih plastik di bagian bodinya. Laptopnya juga bisa dikategorikan compact untuk ukuran 14 inch dan juga termasuk ringan, karena dimensinya ada di angka 30,9 kali 21,9 kali 1,79 cm dan bobotnya hanya ada di 1,5 kg aja. Jadi secara dimensi dan juga bobot sebetulnya nggak terlalu berbeda jauh sama MacBook Neo ya. Lalu kalau kita lihat bagian keyboardnya, dia nih layoutnya nggak full size ya. Dan tombol-tombolnya juga masih terbilang besar-besar semua, terkecuali di bagian arrow key atas dan juga bawahnya yang memang dipotong. Lalu di bagian touchpadnya dia memang ukurannya itu nggak begitu besar dan feel-nya juga menurut gua ini amat sangat standar di bagian touchpadnya karena masih agak berasa kopong begitu. Cuma yang gue salut adalah di bagian I/O-nya, karena kalau kita ngincernya MacBook Neo itu kita cuma mendapatkan 2 kali USB-C, yang satu bahkan USB 2, yang satu USB 3. Tapi di sini itu sangat-sangat lengkap, HDMI disediain, USB-A, 2 kali USB Type A, lalu di sebelah kanan masih ada 2 kali USB Type A lagi beserta dengan audio combo jack dan juga kamera shutter ya. Jadi kameranya itu betul-betul bisa ditutup atau dimatiin secara power. Ya memang sih bagian webcamnya ini kayaknya jadi hal yang harus kalian kompromikan karena resolusi dari webcamnya itu cuma ada di 720p. Dan resolusi 720p ini memang ada di kebanyakan laptop-laptop ODM yang belum mengadopsi kamera dengan resolusi 1080p. Kalau ngomongin kualitas sih, pas gue lagi rekam kayak begini kelihatannya ya oke-oke aja. Tapi gue yakin banget setelah jadi hasil rekamannya itu harusnya jadinya bakalan sedikit pecah karena resolusinya itu. Di harga kurang dari 10 juta rupiah ini juga kita udah mendapatkan layar IPS berukuran 14 inch yang resolusinya 1920 x 1200 dengan refresh rate 60 Hz, tapi secara color gamut memang dikasih yang amat sangat standar untuk sebuah IPS panel, karena ketika gua tes juga itu color gamutnya untuk sRGB masih ada di angka sekitar 68%. Jadi dari situ aja kita memang udah bisa ngelihat kalau laptop-laptop di budget segini di tahun 2026 memang menjadi sebuah laptop yang cukup untuk kebutuhan harian dan juga pekerjaan harian aja, untuk browsing-browsing, untuk ngerjain tugas office. Kalaupun dipakai untuk editing kayaknya tipis-tipis bisa jalan aja udah syukur. Dan kalau sebelumnya ngincer MacBook Neo juga sebetulnya MacBook Neo adalah laptop yang tujuannya juga mengarah ke sana. Tapi yang menarik dari laptop ini, dia tuh masih tetap diberikan RAM yang cukup besar di 16 GB. Ini gue bisa appreciate karena dia menggunakan operating system Windows yang memakan resource memory yang lebih besar. Jadi kalau di budget di bawah 10 juta tapi RAM-nya 8 GB, menurut gue jadinya akan sangat-sangat mepet. Walaupun memang untuk prosesor di sini kita nggak dikasih generasi yang paling baru banget. Di sini kita dikasihnya itu Intel Core i5 12450H, yang mana ini sebelum-sebelumnya itu ada di laptop gaming kelas menengah sebetulnya, karena ini adalah seri H bukan seri U ya. Jadi dia punya 4 P-core dan juga 4 E-core. Paling nggak kita udah mendapatkan efisiensi core di prosesor ini sehingga membuat laptop ini juga daya tahan baterainya itu jadi masih cukup panjang lah, sekitar 7-8 jam untuk dipakai video playback dan juga dipakai browsing itu masih sanggup. Palingan itu sih ngebikin laptop ini secara daya tahan baterai mungkin nggak akan ngejar si MacBook Neo yang menggunakan prosesor mobile yang efisiennya memang udah
sangat-sangat modern lah efisiensinya. Untuk GPU juga di sini nggak menggunakan discrete GPU ya, jadi ini masih menggunakan Intel UHD grafik. Jadi dengan Intel UHD grafik ini apa aja yang bisa kita lakuin? Sebetulnya Intel UHD grafik ini untuk akselerator kayak decoder dan juga encoder itu udah luar biasa bagus. Kekurangannya di bagian encoder memang belum ada encoder FE1. Tapi yang perlu kalian tahu juga untuk Apple Silicon itu belum ada encoder FE1, bahkan di Apple M5 gua sekalipun itu belum ada encoder untuk FE1 encode. Kalau decode itu bisa. Jadi sebetulnya ya masih mirip-mirip aja, kita bisa encode untuk H265 ataupun H264. Gue juga sempat ngetes untuk penggunaan CapCut dan juga DaVinci Resolve apabila kita encode-nya itu menggunakan H264 atau H265. Ini jalannya udah cukup kenceng loh, karena project video yang berdurasinya sekitar 13 menit itu bisa selesai dalam waktu 6 atau 7 menit. Dan kita juga masih bisa playback tipis-tipis apabila kita menggunakan baterai. Jadi kalau kita ngeditnya pakai baterai sekalipun, itu masih bisa berjalan lancar selama videonya mungkin bukan 4K 10-bit 422 ya. Jadi selama nggak 10-bit harusnya masih aman-aman aja diedit menggunakan baterai pada laptop ini. Satu lagi yang menarik dari laptop ini juga dengan budget di bawah 10 juta rupiah, dia tuh udah diberikan storage NVMe PCIe Gen 4 SSD. Dan itu kapasitasnya bukan 256 GB tapi 512 GB. Walaupun memang NVMe PCIe Gen 4 SSD yang diberikan di sini itu bukan NVMe PCIe Gen 4 SSD yang secara speed kenceng. Speednya masih mirip-mirip kayak NVMe PCIe Gen 3 di sekitar 3,5 GB per second untuk kecepatan sekuensialnya. Lalu untuk power, di sini diberikan power sustain untuk CPU package power ada di angka sekitar 25 watt ya. Dan di sini kelihatannya Colorful nggak memberikan utilities apapun untuk pengaturan profiling power. Jadi untuk profiling power itu hanya diberikan akses melalui operating system atau pengaturan profile power yang ada di Windows aja. Jadi kalau misalkan kalian pingin baterainya lebih hemat, powernya pingin diturunin, ya bisa pakai power saving dari Windows-nya. Dan untuk temperaturnya juga makanya jadinya adem. Dia bakalan bisa sustain di sekitar 64 derajat Celcius, walaupun memang dengan adanya turbo boost yang masih tetap aktif di laptop ini mungkin untuk 30 detik atau 1 menit pertama apabila kalian ngebikin itu CPU jadi full load, itu CPU bakalan jalan di 100 derajat Celcius terlebih dahulu selama beberapa waktu. Tapi gue juga udah sempat bikin kontennya untuk Apple M5 juga bisa tembus ke angka segitu kok. Jadi sebetulnya itu angka yang normal karena masih dalam batas operating temperaturnya. Kompromi yang cukup besar apabila kalian tertarik dengan laptop ini adalah tentu di bagian gaming. Ini laptop ya tentu gua nggak bisa rekomendasikan apabila kalian ingin bermain game. Bisa dipakai buat main game nggak? Bisa, sedikit banget mungkin untuk beberapa title yang memang udah cukup lawas. Dengan Intel UHD Graphics ya itu bisa dijalanin, atau misalkan sekedar iseng-iseng aja main game yang seenteng Valorant gitu ya, itu masih bisa dijalanin, masih bisa di atas 100 fps. Jadi untuk main game AAA modern ya tentu gua sangat-sangat tidak bisa menyarankan laptop ini. Laptop ini hanya cocok untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang dipakai sehari-hari lah ya, dipakai untuk browsing-browsing, dipakai untuk ngerjain office. Secara kemampuan prosesor juga di Cinebench R23 itu masih nggak malu-maluin, yang nandain kalau kita multitasking, kalau kita ngebuka file Excel yang cukup banyak, ini udah cukup capable karena CPU-nya udah cukup kenceng. Kapasitas memori juga cukup besar untuk di kelas harganya. Memang laptop ini juga ada satu lagi yang memang perlu dikompromikan karena dia cuma dapat Windows 11 aja. Yang ada di gua ini versi sampel, jadi Windows-nya belum diaktifasi juga. Dan kalau kalian beli itu hanya mendapatkan Windows dan juga WPS Office, kalian belum mendapatkan Microsoft Office. Palingan masukan dari gue untuk Colorful ialah untuk segera bekerja sama di Indonesia dengan Microsoft agar bisa dibundling juga dengan Microsoft Office Home and Student. Jadi itu kayaknya menjadi barometer juga untuk orang-orang membeli laptop non-gaming. Kayaknya untuk dapat Office pre-install itu jauh lebih menarik. Tapi itu harapan gue ke depan lah untuk Colorful Indonesia. Sejauh ini Colorful Indonesia memberikan laptop yang menurut gue secara pricing itu masih cukup menarik. Bahkan dengan garansi 2 tahun kali ini. Mungkin kedepannya bisa ditambahkan juga fitur-fitur garansi semacam kayak ADP dan juga kerjasama tadi dengan Microsoft Office-nya ya. Tapi kalau laptopnya sendiri menurut gue dengan angka 9 jutaan ini menjadi alternatif yang menarik ya. Karena ya laptop ini punya build quality yang cukup oke. Dia punya prosesor yang nggak baru-baru banget, tapi nggak dikasih prosesor yang secara performance juga lemah gitu ya. Lalu dia punya storage dan juga punya
kapasitas memori yang cukup besar di laptop ini. Kira-kira selain laptop yang satu ini, ada lagi nggak ya laptop yang secara performance menarik, secara config keseluruhan juga menarik untuk dibahas? Silahkan komen di bawah juga untuk laptop ini dan alternatif kalian untuk laptop 9-10 juta rupiah. Gue Supki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.